Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Jumlah populasi penduduk Malaysia saat ini adalah sekitar 32 juta jiwa. Dengan komposisi adalah orang Melayu 61,7%, orang Tionghoa 20,8%, orang Tionghoa 6,2%, serta sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa populasi orang Tionghoa di Malaysia itu bisa begitu banyak? Jawaban atas pertanyaan itu dijelaskan oleh JE Property dalam blognya dengan tajuk Why Are There So Many Chinese in Malaysia? Kenapa ada begitu banyak orang Tionghoa di Malaysia? Silakan simak lebih rinci tentang pertanyaan tersebut beserta dengan sejarah masuknya orang-orang Tionghoa di Malaysia. Kenapa ada begitu banyak orang Tionghoa di Malaysia? Kapan mereka berimigrasi ke Malaysia? Banyak artis Tionghoa Malaysia yang populer di Tiongkok sering dianggap berasal dari Hong Kong atau Taiwan. Ini termasuk bintang film terkenal internasional Michelle Yeoh dan lagu Ratu Cinta Fish Leong. Mereka semua adalah orang Cina Malaysia dan mereka bisa berbahasa Mandarin dengan sangat baik. Berbeda dengan orang Tionghoa yang berasal dari generasi kedua atau ketiga pendatang di Eropa dan Amerika Serikat. Tionghoa Malaysia menguasai pendidikan Tionghoa dengan cukup baik. Jadi pertanyaannya adalah mengapa banyak orang Tionghoa di Malaysia? Kapan mereka berimigrasi ke Malaysia? Orang Tionghoa Malaysia atau Tionghoa Malaysia adalah keturunan para pendatang dari Republik Tiongkok yang berasal dari Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, dan provinsi lainnya. Mereka berimigrasi ke Malaysia dalam beberapa ratus tahun terakhir. Orang Tionghoa merupakan kelompok etnis terbesar di Malaysia setelah Melayu dengan populasi total sekitar 6,4 juta di tahun 2010. Sejarah orang Tionghoa Malaysia. Ekspedisi Cheng Ho. Sejarah imigran Tionghoa di Malaysia dapat ditelusuri kembali ke dinasti Han. Selama dinasti Tang dan Song, Tiongkok dan Malaya sering melakukan aktivitas komersial dan pertukaran budaya. Di dinasti Yuan ada catatan jelas tentang permukiman Tionghoa di daerah tersebut. Ketika Cheng Ho melakukan ekspedisinya di dinasti Ming, dia tinggal di Malaka pada banyak kesempatan dan kemudian Indonesia. Sejauh ini masih banyak peninggalan terkait Cheng Ho di Malaka. Beberapa orang Tionghoa mulai menetap di Malaka dan menikah dengan penduduk setempat dan lambat laun dipengaruhi oleh budaya Melayu. Pada titik inilah orang Tionghoa mulai menetap di Malaka dan menjadi suku bangsa penting di Malaka. Setelah jatuhnya dinasti Ming, keturunan Tionghoa yang sudah menikah ini mulai terasing dari tanah air mereka karena faktor-faktor seperti transportasi yang tidak nyaman dan kebijakan penarikan kembali adat istiadat mereka. Dalam rangka percampuran dengan budaya lokal secara bertahap, mereka membentuk bangsa baru, komunitas Baba Nyonya. Bahasa ibu komunitas Baba Nyonya sangat dipengaruhi dengan dialek terutama Hokkien dan perlahan-lahan berubah menjadi dialek campuran dan bentuk bahasa Melayu bagi komunitas Baba Nyonya. Meski demikian, bahasanya masih mempertahankan adat istiadat dan praktek Tionghoa. Perang Candu dan Perjanjian Nanjing, masuknya imigran Tiongkok. Banyaknya imigran Tionghoa di seluruh Malaysia hari ini dimulai setelah Perang Candu kedua. Dinasti Qing dikalahkan, lalu Cina dan Inggris menandatangani Perjanjian Beijing. Pengadilan Qing mengizinkan pengusaha asing merekrut orang Cina Han untuk bekerja sebagai buruh murah atau kuli. Karena penjajah Inggris pada waktu itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk membangun Semenanjung Malaya,
Maka sejumlah besar pekerja atau kuli Tionghoa lalu didatangkan dari Tiongkok ke Semenanjung Malaya untuk menjadi penambang atau buruh. Setelah penerapan undang-undang tersebut, jumlah orang Tionghoa perantauan meningkat tajam. Jumlah pendatang Tionghoa yang datang saat ini sudah jauh melampaui Baba Nyonya awal, sehingga yang menetap lebih awal disebut pelanggan baru. Selama periode ini, rasio pria wanita dari populasi Tionghoa di Semenanjung Malaya sangat tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh patriotisme buruh yang kuat, karena mereka tidak bermaksud membantu orang tua dan muda untuk menetap di Malaya, tetapi berharap dapat menghasilkan uang yang cukup untuk kembali ke kampung halaman. Masuknya orang Tionghoa di Nanyang hanya bisa membuktikan satu hal, yaitu jika suatu tempat dipenuhi peluang untuk bertahan hidup, orang akan pergi ke sana. Seluruh dunia mulai mengalami depresi hebat pada tahun 1929. Selama periode ini, wanita Tionghoa perantauan mulai berimigrasi ke Malaya, menyeimbangkan proporsi pria dan wanita. Saat dunia memasuki era Perang Dingin setelah Perang Dunia Kedua, Inggris di Malaya memperketat peraturan imigrasi dan menyebabkan gelombang imigrasi dari Cina turun dan berhenti. Sejak itulah orang Tionghoa ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Melayu, dan gerakan pendiri Malaysia mulai menyebar secara lokal. Malaysia tidak sama dengan Melayu. Beberapa orang keliru menganggap Melayu sebagai singkatan dari Malaysians. Ini tidaklah benar. Faktanya orang Melayu hanyalah salah satu dari negara Malaysia. Jadi Malaysia tidak sama dengan Melayu. Orang Malaysia mengacu pada orang-orang dengan kewarganegaraan Malaysia, termasuk orang Melayu, Cina, India, tiga ras utama Malaysia, dan minoritas lainnya. Selain itu, pemerintah Malaysia telah memutuskan bahwa istilah Cina untuk Malaysia menjadi Dama, sehingga istilah Malaysia dikenal sebagai Damaren. Orang Cina di Malaysia dikenal sebagai Cina Malaysia dan bukan Cina Melayu. Malaysia telah menjadi negara multi etnis dan multi budaya. Anda dapat merasakan budaya dan adat istiadat etnis yang unik, menghargai arsitektur bersejarah yang dilestarikan dalam beberapa periode di Malaysia, dan mengalami konvergensi Malaysia modern dan tradisional jika Anda datang ke Malaysia. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.